Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga dosen yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Taufik Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk presentasi via Zoom hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dea Diandra Damayanti dengan ujung MPM 290 sebagai moderator dan juga rekan-rekan kelompok 7 yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Kepada kelompok 7, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maudy Zahra Yusria dengan NPM 192 sebagai presentator pertama. Perkenalkan, saya Pika Aktiva. Perkenalkan, nama saya Pika Aktivani dengan NPM 291 sebagai presentator kedua. Saya Sabira Risyadi, NPM 175 sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat dengan NPM 182 untuk presentator keempat. Baik, pada hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam. Untuk penjelasan materi yang pertama akan disampaikan oleh presentator pertama mengenai pengertian masyarakat madani. Kepada Maudy, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dan menyampaikan materi mengenai pengertian masyarakat madani. Eh, yang pertama, di mana masyarakat madani ini sering diartikan sebagai civil society atau terjemahan dari istilah Latin yaitu civil societas, di mana mempunyai arti ini yang mengarah kepada gejala budaya perorangan dari masyarakat. Tapi dalam perspektif Islam, civil society ini eh, tidak bisa disamaratakan karena terjemahan dari civil society ini ada yang kesalahan dari segi bahasa dan karakternya ini berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Mohon slide selanjutnya. Dan yang kedua yaitu masyarakat madani ini sebagai proses yang menciptakan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama, di mana definisi ini dikemukakan oleh Dawam Raharjo. Dan Dawam ini menyebutkan bahwa dasar utama dari masyarakat madani ialah persatuan dan integritas sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup serta menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dalam suatu persaudaraan. Dan masyarakat madani ini mempunyai prinsip multimakna, di mana multimakna yang dimaksud yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas serta toleransi. Dan bisa dapat disimpulkan secara umum bahwa masyarakat madani ini suatu kelembagaan sosial yang melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Dan masyarakat madani ini menjadi tiang utama bagi kehidupan politik yang demokratis. Karena masyarakat madani ini selalu melindungi warga negara serta memutuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian masyarakat madani. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Maudy atas pemaparannya. Selanjutnya, penjelasan materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Kepada Vika, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Yang pertama ada umatan wahidah. Kata umatan wahidah berasal dari dua kata, yaitu umma dan wahidah. Kata umma berarti sekelompok manusia atau masyarakat, dan kata wahidah bentuk mu'annas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Jadi umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua ada umatan wasatan. Umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilahnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan yang berarti dasar pertengahan atau moderat.
Terima kasih. Kemudian masyarakat madani selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih kepada Vika atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat kepada Sabira, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan lanjutkan. Yang ketiga ada khairu ummah, yaitu bentuk ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai Muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif kepada masyarakat lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10, di mana kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut antara lain, yang pertama menyuruh kepada ma'ruf atau menyeru kepada kebaikan, yang kedua mencegah dari yang munkar atau mencegah kejahatan, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Lalu yang keempat ada baldatun toyibatun, yang merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat terbaik, yang di dalamnya terdapat penduduk makmur, pemerintahan adil, unggul, dan ideal. Dalam studi bahasa ada istilah yang dikenal dengan makna kolokasi. Istilah ini merujuk pada istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Sebagai contoh, jika dalam suatu gambaran ruangan di dalamnya terdapat kertas, lem komputer, meja, dan kursi, maka bayangannya adalah kantor atau sekolah. Demikian halnya dengan gambaran suatu tempat yang di dalamnya terdapat tanah yang subur, penduduknya makmur, serta pemerintahan yang adil. Maka bayangannya adalah masyarakat yang ideal atau dalam bab ini disebut sebagai masyarakat madani. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sabira atas pemaparannya. Presentasi yang terakhir akan dijelaskan oleh presentator keempat mengenai ciri masyarakat ideal. Kepada Dede, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh. Iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah amar ma'ruf. Kata kerja dari ma'ruf adalah arafa yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Kata ma'ruf dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Yang ketiga adalah nahi munkar. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah dan munkar diartikan sebagai sesuatu yang dipandang buruk, segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Jika tujuan utama dari syariat yaitu membangun kehidupan manusia dengan dasar kebaikan serta membersihkan dari hal-hal yang bersifat kejahatan, sesungguhnya istilah nahi munkar ini selalu bersanding dengan poin sebelumnya yaitu amar ma'ruf. Itu menunjukkan bahwa semua kebaikan-kebaikan serta sifat-sifat yang baik sebagai sesuatu memiliki kebaikan. Sebaliknya, istilah munkar ini menunjukkan bahwa semua dosa serta kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Kesimpulannya adalah ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya dan juga kebutuhannya, sedangkan munkar sendiri adalah kebalikannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dede atas pemaparannya. Baik, selesai sudah presentasi hari ini mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada presentator atas penjelasannya. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan tadi, yaitu masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.
Saya akhiri sesi presentasi hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok 7 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian selama presentasi. Terima kasih atas atensi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.